Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Gumelar dari Universitas Dr. K. Haji Mutakin Purwakarta dan saya mengikuti program studi pendidikan agama Islam. Nah, duduknya saya di sini untuk menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif yang sudah saya pelajari dari hari-hari sebelumnya. Oke. Dan juga untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Dalam metode penelitian kuantitatif, yaitu ada beberapa karakteristik dari metode tersebut. Yang pertama itu desain. Nah, desain dalam metode penelitian kuantitatif itu bersifat terstruktur, sistematis, dan deduktif. Nah, dan yang kedua, yang mana dalam metode penelitian kuantitatif itu ada hipotesis, berbeda dengan metode penelitian kualitatif yang tidak ada hipotesis. Yang ketiga, dalam penelitian kuantitatif itu adanya hubungan antara dua variabel. Nah, hubungan antara dua variabel tersebut itu ada variabel X dan variabel Y. Adapun desain umum yang digunakan dalam metode penelitian kuantitatif itu ada eksperimen dan survei. Nah, selanjutnya dalam karakteristik metode penelitian kuantitatif yaitu dalam aspek data. Nah, dalam aspek data ini yaitu bersifat angka atau numerik. Nah, dan juga bisa ditentukan oleh statistik. Ya, contohnya seperti SPSS lah, kayak gitu. Nah, dan juga sifat dalam data ini yaitu tidak bisa diubah dan bersifat objektif. Selanjutnya dalam aspek tujuan. Nah, dalam aspek tujuan itu ada beberapa. Yang pertama itu mengukur hubungan antara dua variabel. Terus yang kedua itu Yang kedua itu menguji hipotesis dari teori yang sudah ada. Ya, yang ketiga itu mengidentifikasi atau menjelaskan sebab akibat. Nah, yang keempat yaitu membuat generalisasi ya dari sampel ke populasi, dan masih banyak lagi tujuannya gitu. Selanjutnya dalam karakteristik pengumpulan data. Nah, karakteristik dalam pengumpulan data itu menggunakan instrumen terstandarisasi, seperti itu menentukan angket atau kuesioner, ya pakai skala Likert atau pemilihan ganda atau pakai kata iya atau tidak dan sebagainya. Nah, terus dengan cara tes atau menentukan kemampuan, misalkan dalam kemampuan siswa. Nah, ada juga pengumpulan datanya itu menggunakan observasi. Nah, dan ada observasi dan juga ada wawancara lah ya. Nah, dengan catatan, sebelum kita menentukan data, sebelum kita menentukan data, nah kita itu harus menguji valid atau tidaknya data tersebut, supaya data tersebut itu terjamin benarnya lah atau terstruktur ya bisa. Selanjutnya dalam karakteristik penelitian kuantitatif dalam aspek analisis. Data analisis dengan menggunakan statistik, baik seperti deskriptif yaitu menentukan grafik atau apa dan sebagainya lah, dan juga inferensial yaitu menentukan hipotesis melalui data statistik. Yang pertama dengan cara uji T atau INOVA atau menentukan regresi linear dan korelasi. Nah, korelasi ini untuk menentukan hubungan antara dua variabel. Nah, data ini dianalisis untuk menentukan bahwa hipotesis itu ditolak atau tidaknya. Nah, selanjutnya
karakteristik dalam metode penelitian kuantitatif yaitu dalam aspek sampel. Nah, dari sampel itu ada beberapa. Yang pertama itu representatif terhadap populasi. Yang kedua diambil dari sampel yang terstruktur, dan sampel biasanya terbilang besar. Terus yang terakhir itu bisa digeneralisasikan. Nah, selanjutnya yang terakhir dalam karakteristik metode penelitian kuantitatif yaitu hubungan terhadap responden. Nah, dalam hubungan terhadap peneliti dan terhadap responden, yang pertama yaitu terbatas, jadi hanya untuk mengumpulkan data saja. Yang kedua itu tidak ada interaksi, beda dengan penelitian kualitatif yang mana harus ada interaksi. Nah, yang ketiga itu dengan adanya jarak lah, supaya tidak ada pengaruh dalam penelitiannya. Nah, karena tujuannya itu untuk mencapai penelitian yang objektif. Nah, dalam metode penelitian kuantitatif itu ada beberapa metode. Yang pertama itu metode eksperimen, yang mana dalam metode eksperimen itu untuk menentukan adanya pengaruh variabel dengan variabel yang lain. Nah, yang kedua itu ada metode kuasi eksperimen. Hampir sama dengan metode eksperimen, tetapi dalam metode kuasi eksperimen itu tidak sepenuhnya mengontrol variabel luar, dan dalam metode ini tidak ada randomisasi dalam pembentukan kelompok. Nah, terus yang ketiga ada metode ex post facto. Nah, metode ex post facto itu untuk menentukan sebab akibat, tetapi kejadiannya itu sudah ada dari masa lalu. Nah, jadi kita itu tidak secara langsung, bukan secara langsung, tapi tidak ditentukan secara langsung, itulah. Nah, yang keempat ada metode survei. Nah, dalam metode survei itu untuk menentukan data dari sampel dan populasi, yaitu dengan menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur. Nah, terus yang terakhir ada metode evaluasi. Nah, dalam metode evaluasi itu untuk menentukan hasil efektivitas terus keberhasilan dalam suatu program atau kebijakan dan program lainnya lah. Intinya dalam metode penelitian evaluasi itu untuk menentukan keberhasilan atau efektivitas dalam suatu kebijakan. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan tentang karakteristik dan metode penelitian kuantitatif, nah, lanjut saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dalam metode penelitian kuantitatif. Yang pertama itu penelitian korelasi, yaitu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dan variabel yang lain. Yang kedua itu ada penelitian komparatif. Nah, dalam penelitian komparatif itu bertujuan untuk menentukan perbandingan antara variabel dan variabel yang lain. Sebagai contoh itu adalah penggunaan metode penelitian, perbedaan metode penelitian diskusi dan metode ceramah di kelas 11 SMA. Mana gitu lah contohnya lah. Terus yang ketiga itu ada penelitian kausalitas. Dalam penelitian kausalitas itu untuk
bertujuan untuk menentukan pengaruh. Nah, dalam penelitian kausalitas itu mahasiswa banyak menggunakan penelitian kausalitas, yaitu untuk menentukan pengaruh variabel terhadap variabel yang lain. Contoh seperti pengaruh pendidikan karakter terhadap motivasi belajar siswa, seperti itu. Yang terakhir itu ada penelitian deskriptif. Nah, dalam penelitian deskriptif yaitu menentukan suatu fenomena atau keadaan yang sudah jelas gitu lah, dengan bisa gitu jam. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.